warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Apa kabar semuanya pada kesempatan pagi hari ini? Baik, Pak. Oke. Alhamdulillah ya kalau semuanya dalam kondisi yang baik, sehat. Karena memang di masa-masa pandemi seperti ini yang kita tidak pernah tahu kapan berakhirnya, kesehatan harus selalu kita jaga. Oke, anak-anak sekalian, suara Bapak jelas kedengaran ini? Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Alhamdulillah jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, jelas ya, baik. Sebelumnya udah mengisi daftar hadir presensi di Classroom? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Oke, ada yang belum ini? Belum. Oke, kalau yang belum silakan diisi ya presensi atau daftar hadir. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan Bapak minta untuk memimpin berdoa. Silakan Wisnu. Baiklah, marilah kita berdoa agar diberi kelancaran dalam melakukan kegiatan pada pagi ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Wisnu. Mudah-mudahan suara Bapak masih kedengaran dengan jelas ya. Yang juga yang ada suara yang lain-lain kresek itu juga bisa di-mute dulu sementara. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai materi kita pada kesempatan pagi hari ini, Bapak ingin menyampaikan satu hal dulu. Mudah-mudahan jelas nih. Kelihatan ya? Di layar kalian masing-masing kelihatan? Baik. Kelihatan, Pak. Oke, semuanya. Nah, ada sebuah quote motivasi dari seorang ilmuwan dunia. Nah, ini Isaac Newton ini sangat terkenal sekali. Kalau kalian belajar fisika itu pasti ada satu Newton. Apa kata Newton? Yang mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran nantinya. What we know is a drop. What we don't know is an ocean. Apa kata Newton ini? Apa yang kita ketahui itu hanya setetes air. Tapi apa yang tidak kita ketahui itu adalah lautan. Oke, dari kalian semua yang hadir pada hari ini, kira-kira apa yang bisa diambil makna yang disampaikan oleh Newton? Silahkan, siapa? Saya, Pak. Oke, Mia ya, silahkan Mia, silahkan. Apa Mia? Yang kita ketahui itu hanya beberapa, sedangkan yang tidak kita ketahui itu tidak terbatas. Oke, karena ilmu itu kan banyak gitu ya, luas gitu ya. Apa kata Mia tadi, yang kita ketahui itu sedikit seperti tetesan air doang gitu ya. Tapi yang tidak kita ketahui itu seperti lautan yang luas yang tak batas. Maksudnya apa kira-kira? Kita diminta untuk apa? Belajar. Ya. Kita diminta untuk selalu belajar dan belajar. Walaupun di masa pandemi seperti ini, kita pun harus tetap belajar. Tapi belajarnya harus bahagia. Gitu ya, jangan karena terpaksa dan seterusnya. Harus bahagia terus agar imun tubuh kita itu juga kuat begitu. Oke anak-anak sekalian, mudah-mudahan hari ini pembelajaran fisika kita dilakukan dengan penuh semangat. Nah, selanjutnya lagi, ada yang masih ingat apa materi pelajaran kita sebelumnya? Silahkan, siapa? Oke, Dwi, silahkan Dwi. Apa Dwi? Materi apa? Materi sebelumnya itu massa jenis dan tekanan. Oke, massa jenis dan tekanan. Nah, pertanyaan Bapak, ada yang masih ingat apa itu massa jenis, apa itu tekanan? Ayo, ini minggu lalu. Silahkan. Saya, Pak. Oke, siap. Put ya, silahkan Put. Massa jenis adalah massa dibagi volume, sedangkan tekanan adalah gaya persatuan luas. Oke, benar nggak yang disampaikan Puput? Yang lain? Benar? Benar. Benar. Ya, massa jenis. Benar, Pak. Benar. Per volume. Kalau tekanan gaya persatuan luas. Baik, apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Nanti akan kita bahas. Sekarang, yang selanjutnya lagi, mudah-mudahan ini. Nah, kalian pernah menggunakan alat seperti yang ada di gambar? Pernah? Pernah. Apa namanya ini? Pompa. Pompa. Ini kalau biasanya di rumah ada punya pompa kayak gini. Karena kalau ban kita ini kempes gitu ya kan bisa dipompa langsung dengan. Nah ini kira-kira menggunakan prinsip apa dalam fisika? Ada yang tahu kira-kira?
Mungkin sudah baca modul? Udah pernah searching di internet? Ada yang tahu? Belum? Oke, nggak masalah. Nah, karena ini akan kita bahas nanti. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, ini pasti nggak asing lagi bagi kalian karena di daerah kita ada pelabuhan. Ini adalah kapal. Ada yang pernah ikut kapal? Kalau ada? Ada. Ke Jawa gitu ya, naik kapal. Ya, Pak. Nah, pertanyaan Bapak, kapal ini kan dia sebagian besarnya terbuat dari besi, dibentuk demikian rupa seperti ini bentuknya, tapi kok tidak tenggelam ya? Kalau besi kan kalau kita cemplung ke dalam air tenggelam. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan. Dewi. Kenapa? Karena massa jenis keseluruhan kapal lebih kecil dari massa jenis air, atau karena bentuk kapal dibuat cekung bagian bawahnya sehingga kapal tersebut tidak tenggelam. Oke, terima kasih Dewi ya. Kata Dewi tadi massa jenis keseluruhan kapal, tidak hanya bahannya saja ya, tapi keseluruhan kapal dia lebih kecil dibandingkan massa jenis air, dan juga karena dibikin cekung gitu. Ada yang mungkin berbeda, dibikin cekung di bawahnya gitu ya, sehingga dia tidak tenggelam. Mungkin teman-teman yang lain juga belum? Oke, nggak masalah. Nah, dua foto, dua gambar yang Bapak tampilkan ini nanti akan menunjukkan apa yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Kita hari ini, anak-anak sekalian, akan membahas tentang hukum Pascal dan hukum Archimedes. Mungkin sudah download modul juga ya di Classroom ya, udah semua ya. Saat mengisi daftar hadir sudah sambil mendownload modul di sana, ada LKPD dan lain-lain juga di sana. Baik. Sekarang, apa tujuan kita belajar hari ini? Yang pertama, indikator agar tercapai pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian nanti bisa menganalisis penerapan hukum Pascal. Hukum Pascal seperti apa kan kita bahas. Yang kedua, kalian bisa menganalisis penerapan dari hukum Archimedes. Yang ketiga, kalian bisa mengkategorikan penerapan fluidostatis tadi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena lagi-lagi Bapak bilang fisika ini kan sebenarnya ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, ya kan? Hari-hari kita berinteraksi dengan ilmu fisika sebenarnya. Nah, tujuan pembelajaran kita secara khusus yaitu melalui proses pembelajaran materi fluidostatis ini, nanti kita dengan menggunakan model discovery learning, kalian bisa jujur, teliti dalam menerapkan hukum-hukum fluidostatis ya, sesuai dalam ide baru yang disampaikan dari beberapa sumber belajar yang kalian dapatkan nantinya. Kalian juga bisa teliti dan objektif, bekerja sama, serta tampil dalam merancang dan melakukan percobaan. Nah, karena kita belajarnya dari rumah, percobaan yang kita lakukan nanti adalah virtual laboratorium, virtual lab atau praktikum maya namanya. Dan nanti harapannya bisa mengkomunikasikan. Itu yang bisa kita dapatkan. Ada pertanyaan dulu? Baik, kita lanjut ya. Oke anak-anak sekalian, garis besar kegiatan kita hari ini, nanti sebelum kita masuk ke dalam materi hukum Pascal Archimedes, Bapak ingin tahu kemampuan awal kalian dulu. Nah, nanti Bapak akan kirim link Google Form-nya di WA. Setelah itu kalian nanti akan menyaksikan video yang berkaitan dengan hukum Pascal dan hukum Archimedes. Selanjutnya kita akan bahas materinya untuk pengetahuan kalian awal. Walaupun nanti pengetahuan secara keseluruhan kalian dapatkan saat virtual lab atau praktikum maya nantinya. Nanti kita akan praktek virtual lab via rumah belajar terkait hukum Archimedes. Ya, tujuannya apa? Agar kalian bisa menemukan, menggali konsep itu secara teliti dan benar, tidak miskonsepsi karakternya. Setelah itu, setelah dapat hasilnya, kalian sampaikan secara langsung kita. Nanti kan bisa kembali lagi ke Zoom. Lalu bersama-sama kita nanti menyimpulkan pembelajaran. Oke, siap untuk belajar hari ini anak-anak? Siap. Siap, mantap. Siap. Masih semangat ya. Nah, silahkan kita akan pretest untuk ngetes kemampuan awal kalian. Sudah Bapak kirim linknya di WA kalian. Bapak kasih waktu 3 menit dari sekarang untuk menjawabnya. Silahkan.
Oke, Bapak cek dulu apakah sudah ada yang menjawab. Kita lihat di sini. Oke, dari jumlah keseluruhan kalian yang masuk, kita cek dulu sudah berapa respon. Oke, sudah ada cukup banyak ini. 100 sih. Oke. Ya, waktu habis. Mudah-mudahan sudah semua. Sekarang kita lanjutkan. Oke, anak-anak sekalian, ya kita masuk ke materi terlebih dahulu. Silahkan kalian amati, Bapak akan tampilkan 2 buah video yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Kalau ada hal-hal yang menarik yang ingin kalian tanyakan nanti silahkan ditanyakan. Oke ya? Oke, video yang pertama. Oke, ini video orang lagi ngapain? Lagi nyuci mobil. Video yang kedua. Oke, dari kedua video tadi ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, rumuskan mungkin. Silakan, siapa? Ilham? Saya Pak. Yang video pertama Pak. Ya, silakan. Kenapa? Dan video yang pertama. Mengapa benda tersebut dapat mengangkat mobil yang berat? Oke, sebuah benda tadi. Gitu ya, mobil yang berat. Baik, siapa lagi tadi? Wisnu ya? Silakan Wisnu. Tadi ada suara Wisnu juga. Ya, ada apanya sih Pak dalam benda tersebut kok mengangkat beban berat itu? Ada apa ya di dalam benda? Mungkin ada yang sudah tahu benda apa yang mengangkat mobil tadi ya? Yang mungkin kalian pernah ikut orang tuanya nyuci mobil. Ada yang tahu apa? Dongkrak. Oke, ya. Oke, mungkin sebagian kita sudah tahu juga. Ada apa di dalamnya? Kemudian sehingga itu mengangkat mobil. Baik, biasa. Ada siapa lagi tadi? Zul ya tadi? Saya Pak. Oke, silakan Zul. Di video stimulus kedua, Yang kedua. mengapa ketiga benda tadi berbeda posisinya di dalam air, Pak? Oke, ketiga benda tadi ya. Ada yang posisi di bawah, ada yang bukan di tengah sih ya, tapi di antara bawah dan atas gitu ya. Ada juga yang di permukaan tadi beda-beda posisi. Oke. Dari beberapa rumusan masalah, pertanyaan-pertanyaan teman-teman kalian tanyakan tadi, nanti bisa kita jawab sama-sama setelah kita mempelajari materi tentang hukum Pascal dan hukum Archimedes. Bahkan setelah kalian melakukan virtual lab nantinya. Baik, kita masuk ke materinya dulu. Untuk pengetahuan awal kalian dulu sebelum kalian temukan konsepnya secara langsung saat itu. Yang pertama kita bicara hukum Pascal. Nanti kalian tanya-tanya anak-anak ya. Apa itu hukum Pascal? Hukum Pascal itu menjelaskan tentang tekanan yang diberikan kepada zat cair di dalam ruang tertutup itu akan diteruskan ke segala arah dan semua bagian ruangan tanpa terkecuali gitu ya dengan nilainya sama besar. Nilai tekanannya. Jadi ketika dikasih tekanan di sini, kelihatan ya. Maka coba ketika diberi tekanan di sini, maka nilai tekanan yang diberikan itu akan sama besar ke segala arah. Itu namanya hukum Pascal.
prinsip hukum Pascal ini apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Tadi mungkin sudah Ilham tanyakan, Wisnu juga tadi, bukan di awal tadi bicara pompa angin tadi, yaitu salah satu penerapannya. Nah, dari gambar ini kelihatan menggunakan asas dongkrak hidrolik. Kalian bisa lihat di sini ya. Ini ada gaya yang diberikan. Ini anggap saja ini penampang yang kecil. Yang di sebelah kanan ini adalah penampang yang besar yang untuk mengangkat mobil. Ketika diberi gaya di penampang yang kecil ini, nah tentu ada gaya, ada luas, otomatis nanti ada tekanan. Akan mengarah ke segala arah sehingga bisa terangkat mobil tersebut. Oke, sekarang kita coba rumuskan secara matematis sama-sama ya. Bagaimana hukum Pascal ini? Pertanyaan Bapak, ini kan ada istilah tekanan. Ada yang tahu nggak rumusan tekanan itu apa? Siapa? Silakan. Puput? Oke. Rumus tekanan yaitu gaya perluas atau F per A. Oh, gaya perluas F per A. Bisa kita bikin seperti ini persamaannya. Ini anggap saja P1, di sini P2. Jadi tekanan yang di sebelah kiri ini di penampang kecil ini sama dengan tekanan yang di penampang besar ini. P1 sama dengan P2. Tadi Puput sudah bilang bahwa kalau mencari tekanan itu F per A. F itu gaya, A itu adalah luas dari penampang ini. Gitu ya. Makanya bisa dibikin F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Akhirnya bisa dirumuskan seperti ini. Nah, ketika misalnya diketahui nilai F1-nya, A1-nya, diketahui nilai luas penampang yang angkat mobil ini, untuk mencari nilai F2, gaya pada penampang yang kedua, ini gimana caranya? Ada yang tahu? Oke, silakan Sanita. Gimana nyari F2? Ya, yaitu F1 dikali A2 dibagi A1. Oke, kali silang ini ya. F1 dikali A2 dibagi A1. Baik. Benar sekali. Ketika ditanya F2, berarti F1 dikali A2 dibagi A1. Secara umum, hukum Pascal seperti itu. Contohnya tadi, dongkrak, pompa ban, dan seterusnya. Lanjut ke hukum yang kedua, seperti yang Bapak bilang tadi, yaitu hukum Archimedes. Apa itu hukum Archimedes? Hukum Archimedes itu menjelaskan tentang jika sebuah benda yang tercelup sebagian, ini ada istilah sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida atau zat cair, dia akan mengalami gaya angkat ke atas yang besarnya itu sama dengan fluida yang dipindahkannya. Ini tentu nanti ada hubungannya dengan massa jenis. Di awal ini makanya Bapak tanya apa massa jenis, apa tekanan gitu ya. Oke, nah bisa dirumuskan seperti ini. FA sama dengan WBF. FA itu gaya angkat ke atasnya, WBF itu adalah berat fluida yang dipindahkan. Ini penjelasan tentang hukum Archimedes. Pertanyaan Bapak, di kelas 10 dulu kalian pernah membahas tentang gaya berat. Apa itu gaya berat? Ada yang tahu mungkin rumusnya secara matematis? Silahkan. Ya, Elvira. Silahkan Elvira. Berat itu apa? Berat itu V. Ya. Massa dikali gravitasi. Oke, massa dikali. Maksudnya massa dikali. Oke, benar. Massa dikali percepatan gravitasi. Maka bisa kita rumuskan seperti ini akhirnya. Rumusan hukum Archimedes itu FA sama dengan Rho dikali V dikali G. Rho ini dari mana muncul Rho F dikali V BF ini? Dari M kali G tadi. Karena massa itu kalau hubungannya dengan massa jenis adalah Rho dikali volume. Gitu ya. Nah, secara umum seperti itu hukum Archimedes. Kalian akan temukan lagi konsepnya nanti saat virtual lab. Lalu, ada 3 keadaan kalau bicara hukum Archimedes. Mungkin sudah ada yang baca di modul. Keadaan benda saat di air tadi apa saja? Yang pertama apa? Posisinya? Terapung. Yang kedua? Melayang. Yang ketiga? Melayang. Yang ketiga? Tenggelam. Oke, nah ini kita akan bahas satu-satu. Apa itu terapung, apa itu melayang, apa itu tenggelam. Terapung itu seperti apa, anak-anak? Seperti apa terapung? Dikatakan jika benda itu tercelup di atas permukaan air. Di dalam zat cair. Sebagiannya di dalam air, sebagiannya di permukaan air. Mungkin ada yang pernah lihat saat di sungai atau di laut apa yang terapung biasanya kena? Mungkin bendanya. Ada yang tahu nggak? Kapal.
Kapal, oh ya, kapal pasti. Perahu gitu ya. Atau benda yang lain mungkin pernah lihat, daun mungkin ya, atau batang kayu kalau di sungai. Kayu yang hanyut, bisa juga. Mungkin styrofoam bisa juga tuh. Oke, seperti ini sederhananya untuk benda terang. Sekarang kita lanjut. Yang kedua tadi ialah benda melayang. Bagaimana posisi benda melayang? Kalau kalian lihat di gambar, dikatakan melayang itu jika bendanya itu tercelup seluruhnya. Semuanya tercelup, tapi tidak sampai dasar, tidak sampai bawah sini. Bukan berarti dia harus di tengah-tengah juga, enggak. Jadi antara dasar dan permukaan air. Bisa saja posisinya di sini, bisa di sini, tapi tidak sampai dasar, tidak sampai permukaan air. Jadi, yang ketiga, benda tenggelam. Bagaimana benda tenggelam itu? Nah, ini berbeda dengan melayang. Dia juga tercelup seluruhnya, tapi berada di mana ini? Di zat cair. Oke. Nah, dari ketiganya ini tadi, terapung, melayang, tenggelam ini, mungkin dari beberapa hukum tadi, silahkan ada yang ingin tanyakan dulu. Kalau tidak ada yang ingin kalian tanyakan, setelah ini kalian akan melakukan virtual lab masing-masing di rumahnya. Ada yang tanyakan? Nggak ada ya? Oke, nanti. Oke, kalau nggak ada, Bapak sampaikan, kalian nanti akan simulasi praktikum di rumah belajar. Linknya sudah Bapak taruh di classroom, bahkan juga Bapak kirim juga di WA kalian, link rumah belajar ini. Kalian akan membuktikan hukum Archimedes nanti. Oke, bisa kira-kira semuanya? Siap? Siap, bisa Pak. Mantap. Oke, sebelum kalian keluar dari Zoom, angkat tangan kanannya, jempol kanannya, jempol kanan, bisa? Setelah kelingking kiri yang ini. Sekarang ditukar. Yang kiri jempol, yang kanan kelingking lagi. Ayo masih ini. Tukar lagi. Tukar lagi. Tukar lagi. Nah, ini nguji fokus kalian. Tukar lagi. Oke. Gak apa-apa, terima kasih. Tepuk tangan dulu semuanya. Ya, biar fokus otak kanan kirinya itu seimbang. Seperti itu. Selamat kerja di rumah masing-masing. Semoga tetap semangat. Gimana anak-anak? Sudah semua mengerjakan virtual lab-nya? Sudah, Pak. Sudah. Pak, sudah. Luar biasa. Gimana? Ada kesulitan kira-kira atau baik-baik saja? Baik-baik aja, Pak. Aman. Baik-baik aja, Pak. Oke, sip ya. Oke. Lumayan mengerjakannya kan? Karena perlu teknologi memang. Di masa-masa pandemi ini justru kita makin melek dengan teknologi, makin bisa. Praktikum tidak secara langsung pun nggak masalah, tapi bisa lewat handphonenya masing-masing. Kan keren. Oke, sekarang Bapak minta beberapa orang atau semuanya pengen menyampaikan ini. Berani semuanya nggak mau menyampaikan hasil? Enggak ya. Beberapa orang Bapak minta untuk menyampaikan hasil praktikum mayanya dari. Siapa saja yang berani? Silahkan. Siapa? Saya, Pak. Oke, Gifar. Siapa lagi? Gifar. Oke, Elvira dengan Dwi. Baik. Gifar, Elvira, Dwi ya menyampaikan hasilnya. Oke, Bapak tadi
sudah download yang kalian kirim di Classroom. Mudah-mudahan bisa terlihat. Kelihatan ya ini ya? Jelas jaringan kita? Jelas, Pak. Silahkan Gipar, mulai saja. Sampaikan hasilnya. Yang massa jenis fluorida air. Ya. Masanya 1000 kg per meter kubik. Yang styrofoam masanya 350 dengan volume 5 meter kubik. Massa jenisnya 70, gaya Archimedesnya 3430, gaya berat benda 3430, dan keadaan materialnya terapung. Dan benda kedua yaitu benda melayang, masanya 5000, volumenya 5, massa jenis materialnya 1000, gaya Archimedesnya 49.000, gaya berat benda 49.000 juga, dengan keadaan materialnya melayang. Benda ketiga yaitu batu bata, masanya 8.300, volumenya 500, volumenya 5, massa jenis materialnya 1.700, gaya Archimedesnya 49.000, gaya berat bendanya 83.300, keadaan materialnya tenggelam. Oke, keadaan materialnya tenggelam. Oke, terima kasih Gifar. Tepuk tangan dulu untuk Gifar. Oke. Baik, kita lihat hasil. Kalau ini yang air, sekarang yang minyak tadi Bapak minta Elvira tadi ya. Silakan Elvira, dimulai. Elvira. Oke. Minyak. Jenis fluida minyak yaitu 900 kg per meter kubik. Oke. Sterofam 350, volumenya 5. Massa jenis materialnya 70, gaya Archimedesnya 3430, gaya berat 3430, keadaannya kemudian benda melayang, masanya 4500, volumenya 5, massa jenis materialnya 100, gaya Archimedes yaitu 44.100, gaya berat 44.100, dan keadaan material melayang. Kemudian batu bata, masanya 500, volumenya 5 meter, massa jenis materialnya 100, gaya Archimedesnya 100, kemudian berat benda 8.100 dalam keadaan material tenggelam. Oke. Kalau dilihat sepertinya antara air dengan minyak itu keadaan bendanya kurang lebih sama ya. Saat styrofoam terapung, saat batu bata juga tenggelam gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk analisis datanya. Siapa yang siap membacakannya? Silahkan. Ya, Pak. Oke, Mbak Zul ya. Baik. Analisis hasil pengamatan bagaimana hubungan antara massa jenis material dengan massa jenis fluida pada keadaan terapung. Massa jenis material lebih kecil dari massa jenis fluida. Pada saat keadaan melayang, massa jenis material sama dengan massa jenis fluida. Pada saat keadaan tenggelam, massa jenis material lebih besar dari massa jenis fluida. Bagian B, bagaimana hubungan antara gaya Archimedes dengan gaya berat material pada keadaan terapung. Gaya Archimedesnya sama dengan gaya berat material. Pada saat keadaan melayang, gaya Archimedesnya sama dengan gaya berat material. Saat tenggelam, gaya Archimedesnya lebih kecil daripada gaya berat material. Bagian C, tulis hubungan antara massa jenis fluida atau ρ, percepatan gravitasi atau G, dan volume material tercelup atau VT. PF pada hukum Archimedes. FA sama dengan massa jenis fluida dikali volume fluida dikali gravitasi. Oke. Baik, terima kasih semuanya sudah menyampaikan. Nah, sekarang dari data pengamatan dari hasil ini tadi, dari mana Mbak Jul tahu bahwa ini lebih kecil? Massa jenis material saat terapung lebih kecil daripada massa jenis benda. Yang ini misalnya yang sama, yang ini misalnya yang tenggelam ini lebih besar. Dari mana tahu?
Kelihatan dari mana? Kelihatan dari hasil percobaannya sama data yang tertabel di atas, Pak. Oke, kelihatan dari hasil percobaan di sini ya. Saat menggunakan virtual lab kemarin saat praktikum tadi dicoba-coba gitu ya. Ya. Oh, saat misalnya ini ternyata saat terapung itu kelihatan massa jenisnya lebih kecil. Yang ini misalnya styrofoam 70 kan ya. Ya ini minyak 900. Lebih kecil apa lebih besar? Lebih kecil. Nah, massa jenis styrofoamnya dibanding minyak. Baik, berarti kan taunya dari situ. Oke. Terima kasih. Sekarang dari datanya tadi, Bapak minta kesimpulan dari LKPD ini, praktikum ini. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan? Silakan. Sanita ya? Oke, silakan Sanita. Tersebut yaitu pada saat terapung, gaya Archimedes sama dengan gaya berat dan massa jenis material lebih kecil dibanding massa jenis air. Pada saat melayang, gaya Archimedes sama dengan gaya berat dan massa jenis material sama dengan massa jenis air. Kemudian, pada saat tenggelam, gaya Archimedes lebih kecil dari gaya berat dan massa jenis material lebih besar dari massa jenis air. Terima kasih semuanya sudah menyampaikan dan berani ya menyampaikan hasil praktikumnya. Ini luar biasa sekali. Selanjutnya anak-anak sekalian, dari hasil praktikum tadi ada yang ingin ditanyakan dulu, silahkan. Oke, kalau tidak ada, sekarang Bapak minta kita menyimpulkan bersama-sama materi pelajaran yang sudah kita bahas hari ini. Oke, yang pertama coba yuk. Tadi kita membahas tentang hukum apa saja? Hukum Pascal dan hukum Archimedes. Archimedes. Selanjutnya lagi hukum Pascal tadi kalau berbicara tentang apa? Tentang tekanan yang diberikan di dalam ruang tertutup itu arahnya apa tadi? Diteruskan ke segala arah dan nilai tekanannya itu apa? Sama apa beda? Sama. Oke. Contoh dalam kehidupan sehari-hari hukum Pascal tadi apa? Yang di awal tadi? Pompa. Apalagi? Apalagi? Doprak hidrolik. Selanjutnya lagi, bicara hukum Archimedes tadi. Udah tahu alasannya kenapa saat video di awal tadi ada 3 benda keadaan dari beda-beda tadi? Udah tahu kenapa alasannya? Terapung, saat melayang, dan saat tenggelam tadi. Contoh dalam kehidupan sehari apa hukum Archimedes? Apa tadi contohnya? Silakan. Udara. Ya, pinter. Balon udara. Begitu ya, balon udara juga. Itu salah satu contoh hukum Archimedes. Peristiwa terapung tenggelam melayang di dalam zat cair atau fluida juga. Baik, sudah bisa dimengerti ya materi yang kita sampaikan hari ini ya. Bahkan terbantu pemahaman konsepnya dengan virtual lab tadi. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Selanjutnya, kita hari ini Bapak ingatkan penugasan di Google Classroom. Sudah Bapak posting di sana. Yang pertama, penilaian diri. Ini untuk menilai sikap. Dan selanjutnya, sampaikan kesimpulan pembelajarannya. Ada penugasan. Ini untuk penilaian pengetahuan kalian. LKPD-nya tadi sudah mengumpulkan, sebagian besar sudah ngumpul, walaupun mungkin sebagiannya belum. Ada yang belum ngumpul LKPD? Nanti kelihatan hasil praktikum kalian. Nanti untuk penilaian keterampilan ini Bapak ambil dari LKPD ini nantinya. Oke ya, bisa kira-kira mengerjakan penugasan ini? Bisa? Siap, terima kasih. Selanjutnya lagi, nah ini untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas 3 gambar ini. Apa saja dia? Ini seperti tisu yang ditaruh di dalam air yang berwarna. Ini 2 buah fluida atau zat cair yang berbeda. Nah ini agak cepat jatuh airnya, ini agak lambat. Ya ini seperti koin di atas air. Kok bisa gitu ya? Kayak terapung dia di atas air. Padahal harusnya koin itu kan tenggelam. Nah, ini mudah-mudahan jadi pemicu kalian untuk terus belajar fisika. Karena fisika itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Baik, selanjutnya post test lagi. Di awal tadi kalian sudah pretest, sudah menjawab. Nah sekarang Bapak pengen lihat kira-kira ada nggak perbedaannya. Soalnya sama. Bapak kasih waktu dari sekarang. Silahkan.
Sudah cukup banyak responnya ini. Kita lihat. Nanti akan kelihatan perbedaannya masing-masing. Sudah? Makin bisa harusnya ya, karena ini soalnya sangat mudah sebenarnya. Sudah jawaban-jawabannya sudah kita bahas saat pembelajaran. Oke, kawan. Baik, sudah ya. Ya, terima kasih semuanya atas partisipasinya hari ini, atas keaktifan kalian yang luar biasa juga hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat belajar di rumahnya. Sebelum kita akhiri, Bapak minta kita refleksi dulu. Bapak minta kritikan, saran, masukan dari kalian terkait proses belajar fisika kita hari ini, bahkan mungkin selama ini. Siapa yang mau menyampaikan, silahkan. Saya, Pak. Oke, Mia ya. Oke, silahkan Mia. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Mia. Menurut pendapat saya, pembelajaran dengan menggunakan virtual Zoom itu sangat bagus untuk pembelajaran jarak jauh. Dengan begini, siswa masih bisa berkomunikasi dengan guru, dan ketika guru menyampaikan sebuah materi pembelajaran untuk siswa, dengan begitu siswa mampu memahami materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mia. Jadi lewat belajar pakai Zoom kayak gini gitu ya, atau mungkin waktu belajar fisika menggunakan virtual lab, praktek langsung lewat Maya, itu membantu sekali dalam pemahaman pembelajaran gitu ya Mia. Mudah-mudahan materi kita hari ini bermanfaat untuk kalian, untuk kehidupan kita juga seperti itu. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih semuanya atas kehadirannya, apresiasi yang luar biasa untuk kalian semua. Mia, Sanita, Gipar, Ilham, Puput, Wisnu, Krisna, Elvira, Dewi, Rohit, Jul, dan yang lainnya yang nggak bisa Bapak sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya. Di masa-masa pandemi ini tetap jaga kesehatan semuanya, ya, dan tetap jaga semangat belajarnya, walaupun belajarnya dari rumah. Sebelum kita akhiri, Bapak minta untuk berdoa lagi biar berkah manfaat ilmu yang didapat. Silakan Wisnu pimpin doa lagi. Baiklah, marilah kita bersama-sama berdoa, semoga pelajaran yang telah diberikan Bapak kepada kita sampai ke dalam pikiran kita. Doa selesai. Ya, terima kasih atas kehadirannya semuanya. Bapak cukupkan ya, semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.